Dahulu diceritakan, ada seorang pemuda pada masa penjajahan kolonial tahun 1900-an, senja hari ketika dia berada di tengah garapan pesawahannya dekat Bukit Gombel. Karena kerjaan tanggung, dia berniat menyelesaikannya sebelum pulang. Ya Allah, seperti aku ada yang mengawasi. Lindungi aku dari setan yang terkutuk. Sedari tadi Jamal merasa ada yang sesosok mengawasi di rimbunan pojok dekat bukit. Namun Jamal adalah seorang mukmin, muksim, selalu mohon perlindungan Allah. Jamal pemuda yang ulet tekun bertani. Dia tak merasa saat mengurus bibit semayan, padi, senja sudah tiba. Dia berpikir besok harus menyelesaikan semua bibit semayan. Tapi setelah asaran tadi di ladang, karena senja maghrib sudah merapat, Jamal enggan melanjutkan. Karena maghrib harus pulang, senja pun bergulir, mengawal hadirnya malam dengan semburat cakrawala di langit. Saat malam mulai menjelang, terlihat di sebuah perkampungan terlihat sepi mencekam. Hanya yang terlihat bayangan putih melayang dari kejauhan di jalan setapak kampung rusak yang basah karena gerimis. Terdengar sayup-sayup rintihan tangisan yang berat. Waktu sudah gelap. Terlihat hanya satu, dua orang lari masuk, menutup mengunci pintu. Anak saudara kalian, serahkan padaku, aku Wewe Gombel. Kampung sepi. Rumah hanya terlihat lampu gamblok pelita, seakan hanya menerangi teras-teras rumah. Sembunyi menyaksikan kesunyian malam. Bayang-bayang ketakutan. Ayolah, masuk. Dia akan segera tiba. Saat itu sedang dilanda keanehan. Sering muncul dan gentayangan selepas senja, sosok makhluk meneror orang-orang. Makhluk itu terlihat ganjil, menyeramkan. Orang setempat menamai kalong wewe perempuan dengan kuku dan dada menjuntai. Wujud dari jiwa yang dikuasai kejahatan, kegelapan, sangat kuno. Gerimis yang turun seperti mengiringi tibanya. Roh, dendam, rasa penasaran terpendam. Kilat dan geledek menandai amarah. Keinginan merangsek untuk memiliki diri anak-anak kecil. Nak, buka pintu, ikutlah denganku. Anak-anak bandel dan suka keluyuran di waktu senja. Akan kubawa. Kujadikan anak asuhku. Anak-anak yang keluyuran saat senja akan kubawa, kujadikan temanku. Kalong wewe, jelmaan Gombel, bisa menyamar dan hafal makhluk itu. Menghasut, menggondol anak-anak, bandel, bantah berani terhadap orang tuanya, akan disembunyikan di antara dedaunan anak asuh di Bukit Gombel. Jamal rupanya ada teror wewe Gombel di kampung kita. Dia muncul, kita harus berani melawannya. Baik Pak Kiai. Dia harus dikembalikan ke asalnya. Dalam beberapa hari, ada anak-anak yang sudah dibawa kalau wewe Gombel. Jamal menemui pemuka agama, Kiai, Muslim. Dia kilas balik, besemayam dari wewe Gombel, dan asal dari kejadian makhluk itu. Pejuang pribumi ekstremis pantas mati di bukit. Konon, ada sebuah bukit, kampung itu menyimpan kisah kelam, kedukaan pembantaian pejuang daerah itu yang dilakukan penjajah zaman dahulu. Diceritakan juga ada keluarga, pasangan suami istri. Surti dan suaminya, Samijan hidup bahagia. Sebagai pasangan muda menjalani
Hidup rumah tangga penuh cinta. Tak disangka, kebahagiaan dirasa 10 tahun dilalui, perlahan memudar. Karena tanpa kehadiran buah hati, permata, penerang, penghias cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga mereka. Udara dingin menghimpit dan kabut. Kampung menyusup di sela rumah. Surti, Samijan, menumbuhkan bibit-bibit pengkhianatan di hati Samijan. Sampai suatu hari, Samijan sebagai seorang pedagang kaya pamit ke kota, tapi menginap di rumah kekasih barunya. Surti dengan penasaran menuju ke rumah simpanan wanita idaman suaminya. Di rumah malam masa itu, Surti mengejar Samijan dengan menghunus senjata. Hawa dingin dan bisikan jahat, gelap, malam itu merasuki diri perempuan bernama Surti, menghilangkan nyawa Samijan, orang yang selama ini menemani hidupnya. Aku tak bersalah, tak membunuh Samijan suamiku. Pergi kamu. Surti berlari sekuat tenaga dan gelap mata dikejar warga kampung. Nasib sial Surti yang dirasuki iblis, dia menuju bukit dan sampai di tebing gombel. Alam iblis bersemayam roh, jahat, gelap, pendendam. Tebing gombel malam itu merasuki jiwa, menyambut melebur dengan angkara murka. Kebencian lahir dari diri Surti rapuh, terhasut manusia menjelma menjadi iblis. Surti mengakhiri hidupnya dengan menggantung di jeratan pohon dekat tebing bukit berdarah gombel. Bukit Gombel jadi saksi dan wadah kebangkitan roh jahat pendendam. Perempuan penasaran semula memiliki rasa cinta, mengharap buah kasih seorang anak gombel. Orang-orang kampung kalian kejam padaku. Tunggu dari pembalasan dari jiwa dendamku, si Wewe Gombel. Kembali ke dusun, terlihat Kiai Muslim dan Jamal. Dalam pembicaraan malam itu, di teras rumah, sepulang salat Isya jamaah di musola. Kiai Muslim dan Jamal berdiskusi merencanakan untuk pengejaran pada Wewe Gombel yang telah menggondol beberapa anak kampung. Mereka berdua September akad, Kiai Muslim melesat mengejar sampai ke atas musola. Lalu mereka akan melantunkan ayat suci, membaca arwah, berniat mengembalikan kerangka Surti agar layak dikebumikan, menenangkan rohnya, dan memulihkan keadaan kampung. Dengan nama Allah, kembalilah ke alammu. Surti agar rohmu tenang kembali ke jalan Allah. Hancurlah sekutumu Surti. Anak-anak yang diculik dan sembunyikan akhirnya bisa ditemukan. Yang tempat tak kasat mata sela semak dan di antara daun gombel, para warga dan orang tua anak berterima kasih menyambut Kiai Muslim dan Jamal. Dengan harapan kampung mereka manapun akan aman dan terlindungi dari kejahatan kalong wewe di masa sekarang ataupun mendatang. Lambat laun, waktu demi waktu, generasi ke generasi, cerita gombel itu menjadi kabar burung. Hanya legenda seram tak berpangkal ujung yang berasal dari orang-orang tinggal di kampung. Yang tua sudah lupa, yang anak-anak tak pernah percaya. Ibu aku tak kemana-mana,
masih sore kan, Bu? Dede, di sini aja. Jangan lupa makan malam. Cuci kaki tangan dulu, terus berdoa dulu kalau Dede mau bobo ya. Ya sudah, Dede siap-siap bobo aja. Biar besok bangun awal. Siapa itu di luar ketuk-ketuk pintu? Halo, siapa? Apa ada orang? Jangan ganggu kami. Bolehkah aku masuk? Dan membawa anakmu?